Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku, Selia Diah. Kali ini Seli akan berbagi kisah tentang perempuan bernama Raras. Ada apa dengan Raras? Mari kita ikuti ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hidup seorang gadis bernama Raras, 23 tahun. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya sudah lama sakit, dan ibunya berjualan lontong sayur di depan rumah. Hidup pas-pasan membuat Raras sejak lulus SMK harus jadi tulang punggung keluarga. Ia kerja serabutan, kadang jaga toko, kadang bantu tetangga bikin kue. Tapi uang selalu kurang. Sampai suatu hari, seorang tetangga memperkenalkannya pada seorang pria bernama Pak Dirman, Duda, pengusaha batik yang sudah berusia 65 tahun. Kaya raya, mempunyai rumah besar dengan halaman yang dipenuhi bonsai mahal dan burung-burung langka dalam sangkar emas. Pak Dirman mencari istri muda untuk merawatnya di masa tua. Sebagai imbalannya, Raras dijanjikan rumah dan uang bulanan lebih dari cukup untuk seluruh keluarganya. Awalnya Raras menolak. Tapi ketika ayahnya masuk rumah sakit dan butuh biaya operasi jantung, ia pasrah. Nikah itu cuma formalitas, bisik tetangganya. Yang penting keluargamu selamat. Pernikahan berlangsung sederhana tapi tetap saja mewah. Raras mengenakan kebaya emas, meski hatinya sepi. Di malam pertama, Pak Dirman tak banyak bicara. Ia hanya menatap Raras lama, lalu berkata, "Aku tidak meminta banyak. Cukup temani aku dan jangan selingkuh." Hari-hari pertama terasa canggung. Raras tinggal di rumah megah itu tapi hatinya seperti terkurung. Setiap pagi ia menyiapkan Pak Dirman obat. Setiap sore menemaninya duduk di teras, mendengarkan cerita masa lalunya yang penuh kejayaan. Tak ada kelembutan, hanya rutinitas. Hingga suatu hari, datanglah pria bernama Arman, sopir baru di rumah itu. Masih muda, usia 28 tahun. Kulitnya legam, tubuhnya tegap, dan senyumnya selalu ramah. Arman bertugas mengantar Raras belanja atau ke salon. Di dalam mobil, mereka sering berbicara, awalnya basa-basi, lama-lama jadi cerita hati. Raras mulai merasa hidup kembali. Arman berbeda, ia tidak memandang Raras seperti barang, melainkan sebagai perempuan yang layak dicintai. Arman tahu Raras bukan menikah karena cinta, dan dia tahu luka di mata gadis itu tak bisa dibohongi. Suatu sore hujan deras, listrik padam. Pak Dirman sudah tidur dan Raras sedang sendirian di dapur. Arman datang menghampiri, menawarkan lilin dan secangkir teh. Dalam gelap, dalam sunyi, perbincangan mereka jadi lebih dalam, lebih lirih. "Kenapa kamu baik? Sangat baik kepadaku?" tanya Raras, matanya berkaca. Arman tak langsung menjawab. Ia hanya menatap lama, lalu berkata, "Karena kamu perempuan yang layak dicintai, bukan dibeli." Malam itu, sesuatu tumbuh di antara mereka, bukan hanya rasa, tapi pelarian dari kesepian. Hari-hari berikutnya, mereka semakin dekat. Tatapan mata di balik kaca mobil, sentuhan singkat ketika tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat menyerahkan tas belanja, bahkan senyuman diam-diam saat Pak Dirman tak melihat. Sampai pada suatu malam, ketika Pak Dirman harus dirawat inap karena komplikasi. Rumah jadi sepi. Hujan turun lagi, seperti malam itu. Raras duduk sendirian di ruang tengah, menatap langit-langit. Arman datang, membawa makanan, lalu duduk di lantai dekat kakinya. "Kamu bahagia?" tanya Arman pelan. Raras menggeleng, pelan, seperti angin yang lelah. Dan malam itu, mereka hanyut dalam hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Ada dua jiwa yang rindu disapa hangat. Setelah malam itu, Raras mencoba menghindar. Tapi hatinya menolak lupa. Ia tahu apa yang mereka lakukan salah, tapi juga tahu, disitulah ia merasa dicintai bukan karena kontrak atau uang. 3 bulan kemudian, Raras jatuh pingsan di dapur. Dibawa ke bidan desa. Hasilnya, ia hamil. Pak Dirman senang bukan main. Akhirnya, Tuhan memberi keturunan di masa tuaku. Tapi di dalam hati Raras, badai mulai tumbuh. Ia tahu, anak itu bukan milik suaminya. Arman mulai gelisah. Ia ingin pergi, tapi tak tega meninggalkan Raras. Mereka mulai jarang bicara. Raras disiksa perasaan bersalah setiap kali Pak Dirman memijat perutnya dan berkata, "Semoga anak ini laki-laki,
penerusku. Sampai suatu malam, ia duduk di tepi ranjang, memandang Pak Dirman yang tidur dengan nyenyak, dan bertanya dalam hati, sampai kapan aku akan hidup dalam kebohongan yang kubuat sendiri? Raras terbangun dini hari. Langit di luar masih gelap, hanya suara hujan tipis yang jatuh pelan di atas genteng. Ia duduk lama di pojok kamar, menggenggam perutnya yang mulai membulat. Di sana ada darah dagingnya, tapi bukan dari lelaki yang secara hukum menjadi suaminya. Hari-hari berlalu. Perutnya makin besar. Ibu-ibu tetangga mulai membicarakan, "Wah, tidak menyangka ya, Pak Dirman masih bisa punya anak, hebat juga." Raras hanya tersenyum kecut setiap kali mendengarnya. Suatu malam, saat bulan menggantung rendah dan angin membawa aroma basah tanah yang baru disiram hujan, Raras menemukan Arman sedang duduk sendiri di garasi. Rokoknya sudah padam, tapi ia tak menyadari. "Arman," suara Raras pelan. Lelaki itu menoleh. Tatapannya sayu, penuh lelah yang tak pernah diucapkan. "Maaf," kata Raras, "aku tidak tahu harus bagaimana." Arman hanya mengangguk, tapi sorot matanya berkata lain. Ia memendam ribuan kata yang tertahan. "Aku ingin jujur," lirih Raras, "tapi kalau aku jujur, mungkin hidup kita semua akan hancur." Dan malam itu, mereka tak bicara lagi. Hanya duduk berdampingan dalam hening. Saling mengerti bahwa kebahagiaan yang pernah datang, kini hanya tinggal sisa napas yang menggantung di udara dingin. Hari berikutnya, sore harinya keluarga besar Pak Dirman berdatangan ke rumah besarnya. Mereka akan mengadakan syukuran kehamilan. Semua keluarga besar berkumpul. Raras duduk di kursi paling depan, mengenakan kebaya biru muda. Tapi senyumnya tak sampai ke mata. Ia merasa tubuhnya memanas. Dan entah mengapa, ia tiba-tiba teringat malam itu. Malam saat dirinya memilih dosa kecil, demi sejumput rasa hidup yang tak bisa ia dapat dari suaminya. Setelah acara, di kamar, Pak Dirman berkata sambil mengusap perut Raras, "Kamu tahu, aku sudah pilihkan nama buat anak kita. Kalau laki-laki, namanya Rangga." Raras tersentak. Rangga, nama yang indah, tapi terasa begitu asing. Karena di dalam hatinya, ia menyimpan nama lain. Nama yang tak pernah bisa ia ucapkan. Beberapa minggu kemudian, bidan mengatakan bayi Raras tumbuh sehat. Tapi juga berkata sesuatu yang membuat darah Raras tersedot dari wajahnya. Melihat dari perkembangannya, sepertinya usia kandungan lebih tua dari yang ibu sampaikan dulu. Raras gemetar. Dia tahu ini anak siapa. Setelah pulang dari bidan, Raras mengunci diri di kamar. Ia menatap cermin lama. Perempuan di depannya bukan lagi gadis desa biasa. Ia kini istri orang, calon ibu, sekaligus penyimpan rahasia paling gelap dalam rumah besar itu. Lalu, di satu sore yang basah, Arman menghampiri. "Kita harus bicara," katanya tegas, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan bungkam. Raras menatapnya. Jantungnya berdetak begitu keras, sampai terasa menyakitkan di dada. "Kalau anak itu anakku," katanya nyaris tak terdengar, "aku tidak mau anakku hidup dalam kebohongan." Raras ingin berteriak, ingin menangis, ingin memeluk, tapi tubuhnya membeku. Dan tiba-tiba, dari balik pintu terdengar suara Pak Dirman. "Anak siapa?" Suasana mendadak beku. Jantung Raras seakan berhenti berdetak. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri Pak Dirman. Di wajahnya tak ada amarah, hanya sorot mata tajam, penuh tanya dan kecurigaan yang selama ini mungkin ia abaikan. "Anak siapa, Raras?" ulangnya lagi, lebih pelan, tapi penuh tekanan. Raras gemetar. Bibirnya terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Arman menunduk. Ruangan terasa sempit. Pak Dirman melangkah pelan masuk, lalu menatap Raras lama. "Kamu sembunyikan sesuatu dari saya?" Raras tak menjawab. Matanya mulai basah. Air mata menggantung, tak tahu harus jatuh karena rasa bersalah, takut, atau hancur. Arman akhirnya angkat suara. Pelan. Terbata. "Pak, maaf. Saya yang salah. Raras tidak berniat menyakiti Bapak. Semua ini, kesalahan yang terjadi, karena..." Pak Dirman mengangkat tangan, menyuruh Arman diam. Lalu beralih lagi ke Raras. "Kamu mencintainya?"
Raras menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara isak yang hampir keluar. Tapi sorot matanya tak bisa bohong. Ia tak menjawab. Tapi Pak Dirman paham. Pak Dirman menarik napas panjang. "Saya pikir saya beli cinta," katanya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Ternyata saya cuma beli tubuh." Raras jatuh berlutut. Tangisnya pecah. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak pernah berniat menyakiti. Saya hanya lelah hidup dalam kepura-puraan." Pak Dirman menoleh cepat. Untuk pertama kalinya wajahnya memerah, urat lehernya tegang. "Lelah? Kamu hidup di rumah ini, makan dari uang saya, pakai baju bagus, orang tuamu saya bantu, lalu kamu bilang lelah?" Arman berdiri, maju setapak. "Kalau mau marah, Pak, marahi saya. Saya yang mulai semua ini. Saya yang tidak bisa menjaga jarak. Tapi kalau Bapak mau hukum saya, jangan Raras. Dia sudah cukup menderita." Pak Dirman tertawa pendek. "Hukum kamu? Saya bisa penjarakan kamu sekarang juga. Selingkuh dengan istri orang." Lalu, Pak Dirman menatap Raras dengan pandangan yang tak pernah Raras lihat sebelumnya. "Besok, kamu keluar dari rumah ini. Bawa semua yang kamu mau. Tapi jangan bawa nama saya untuk anak itu. Jangan bilang ke siapapun kalau dia anak Dirman." Raras menggeleng cepat. "Pak, jangan, tolong. Saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta kesempatan. Tolong dengar penjelasan saya." "Penjelasan untuk apa?" balas Pak Dirman. Suaranya tenang tapi mematikan. "Untuk mengatakan bahwa sejak awal kamu memang tidak pernah mencintai saya? Atau untuk menjelaskan kenapa kamu rela mengorbankan harga dirimu demi uang, lalu tetap mencari kehangatan dari lelaki lain?" Raras terdiam. Air matanya jatuh seperti hujan deras. Pak Dirman berdiri. Ia berbalik, berjalan pelan ke dalam kamar. Arman mendekati Raras yang masih duduk di lantai, menangis tanpa suara. "Kita pergi dari sini," katanya, pelan. "Kita mulai hidup baru, Ra. Aku tanggung jawab." Di dalam kamar, Pak Dirman duduk di ranjang, menatap foto pernikahan yang tergantung di dinding. Di sana, Raras tersenyum. Tapi kini ia tahu, senyuman itu bukan untuknya. 3 hari setelah kejadian itu, Raras berdiri di depan gerbang rumah besar yang pernah ia anggap surga. Kini, rumah itu seperti benteng yang menolak keberadaannya. Ia membawa 1 koper tua, 1 tas kain berisi perlengkapan bayi, dan 1 kenyataan pahit. Ia pergi bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang kalah oleh pilihan hidupnya sendiri. Arman menyewa kamar petakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya lembab, atapnya bocor di beberapa sudut. Tapi di sanalah mereka memulai. Bukan sebagai pasangan penuh cinta, tapi 2 orang yang terikat oleh kesalahan dan seorang anak yang belum lahir. Akhirnya mereka menikah. Pernikahan yang apa adanya, hanya di kawah yang penting sah. Hari-hari pertama begitu berat. Raras harus belajar memasak dengan tungku kecil, mencuci baju sendiri tanpa mesin, dan tidur di atas kasur tipis yang digelar di lantai. Arman bekerja serabutan. Kadang ngojek, kadang bantu angkut barang di pasar. Setiap malam, Raras duduk diam memandangi bayinya yang makin besar di perut. Ia berbicara pada janinnya dalam hati. "Nak, maafkan ibu. Ibu tidak bisa memberikan dunia yang layak untukmu. Tapi ibu janji, kamu akan tumbuh dalam cinta, walau tanpa kemewahan." Suatu sore, saat Arman pulang dalam keadaan lelah dan bajunya basah kuyup karena hujan, ia mendapati Raras menangis sambil menatap satu-satunya foto pernikahan mereka. "Aku lelah, men," ucap Raras tanpa menoleh. Lelah jadi perempuan yang harus kuat terus. Arman menghampiri, duduk di lantai, lalu memeluknya dari samping. "Aku juga lelah, Ra. Tapi kita cuma punya satu sama lain sekarang." Raras menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Arman diam. Ia tahu luka itu tak akan sembuh dalam semalam. Beberapa minggu kemudian, bayi itu lahir. Laki-laki. Kulitnya putih kemerahan, matanya lebar. Mereka menamainya Bara, karena ia lahir dari api yang membakar banyak hati. Tapi juga jadi cahaya kecil yang menerangi kehidupan gelap mereka. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di hari ke-7 setelah kelahiran, seorang tamu tak diundang datang. Pak Dirman. Ia berdiri di depan kamar sempit mereka,
Wajahnya pucat. Di tangannya ada bungkusan plastik berisi baju-baju bayi dan perlengkapan kecil. Raras terpaku. Arman buru-buru bangkit, berdiri di antara mereka. "Pak," suara Arman nyaris berbisik. Pak Dirman menatap Raras. Tanpa senyum, tanpa marah. Tapi matanya masih menyimpan luka. "Boleh saya melihat cucu saya sebentar?" Raras menahan napas. Ia ingin menolak. Tapi ia tahu, ada bagian dari dirinya yang masih menghormati lelaki tua itu. Ia mengangguk pelan, dan menyerahkannya dengan tangan bergetar. Pak Dirman menerima Bara dengan kedua tangan. Mengelus pipinya. "Anak ini mirip saya waktu kecil." Kalimat itu seperti peluru. Raras memejamkan mata. Pak Dirman menatap Arman. "Jaga dia baik-baik. Kalau suatu hari kamu tidak sanggup, kembalikan dia kepada saya." Lalu, tanpa menunggu jawaban, Pak Dirman menyerahkan kembali Bara ke pelukan ibunya, dan melangkah pergi. Raras duduk, memeluk anaknya erat-erat. Di wajahnya, tak ada lagi air mata. Hanya keteguhan baru. Ia tahu, tak peduli siapa ayah biologis Bara. Yang jelas, lelaki tua itu masih mencintai mereka dengan caranya sendiri. Dan jauh di lubuk hati, Raras mulai mengerti bahwa kadang, cinta sejati bukan tentang siapa yang membuat jantung berdegup lebih kencang, tapi siapa yang tetap bertahan, bahkan setelah dihancurkan berkali-kali. Sejak itu, Raras tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap suara langkah di luar kamar petakan mereka membuatnya terbangun. Ia takut, bukan karena Pak Dirman akan kembali dengan amarah, tapi karena ia tahu, dunia di luar sana tak akan pernah berhenti menguji mereka. Arman bekerja makin keras. Ia mulai mengantar sayur dari pasar ke warung-warung kecil, dari jam 2 pagi hingga tengah hari. Pulang dalam keadaan basah kuyup oleh keringat dan bau pasar, tapi selalu menyisakan senyum untuk Bara dan secangkir teh manis untuk Raras. Namun tubuh tak bisa dibohongi. Arman mulai sering batuk, kadang disertai darah. Raras panik, tapi Arman menenangkan, katanya hanya kecapean. Suatu malam, saat Bara sudah tidur pulas, Raras duduk di samping Arman yang tengah terbaring, pucat, dan lemah. "Aku tidak kuat melihat kamu begini, men." Arman menoleh perlahan, senyumnya tipis. "Aku cuma butuh istirahat. Besok juga membaik." Beberapa hari kemudian, Raras nekat membawa Arman ke puskesmas. Diagnosis awal, TBC akut. Ia harus dirawat. Tapi biayanya tak sedikit. Raras mengeluarkan semua sisa tabungan. Tapi tetap tak cukup. Dan disinilah hidup kembali mempermainkan takdir. 1 minggu berlalu, Arman masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Berita menyebar. Arman, si tukang pengangkut sayur, sakit keras. Malam hari, Raras pulang ke kontrakan sempit mereka. Bara tertidur di atas kasur tipis. Raras terpaksa minta tolong tetangga sebelah untuk mengasuh Bara selama ia berjaga di rumah sakit. Angin masuk dari celah jendela, membawa bunyi plastik yang tersangkut di pagar depan. Bara mengerang pelan. Kedinginan. Raras membenahi selimut Bara. Menepuk-nepuknya pelan. Bara kembali tenang. Akhirnya Raras ikut tertidur. Kelelahan. Raga dan jiwanya. Pagi harinya, ia dibangunkan oleh dering handphone. Jantungnya berdegup. Telepon dari rumah sakit. Terdengar suara datar, prosedural, tapi mengguncang seluruh isi dada Raras. Arman meninggal pagi itu. Paru-parunya kolaps. Sekali lagi ia menitipkan Bara kepada ibu tetangga sebelah, dan bergegas ke rumah sakit. Raras tidak menangis. Ia hanya sedih. Baginya menangis tidak akan mengembalikan Arman. Di bangsal, tubuh Arman sudah ditutupi kain putih. Suster memberinya waktu untuk pamit. Tapi Raras hanya berdiri terpaku, tetap tak menangis. Matanya kering, jiwanya kosong. "Maaf. Aku belum sempat minta maaf," gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Tak berapa lama, keluarganya mulai berdatangan. Raras terpaku, tidak bisa membayangkan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk perawatan Arman selama ini. "Administrasinya sudah diselesaikan, Bu. Termasuk untuk biaya pemakaman nanti," kata petugas rumah sakit saat ditanya. "Ada donatur yang tidak mau disebutkan namanya," imbuhnya.
Raras tahu siapa. Ada rasa malu tapi juga bersyukur. Ia belum sanggup memikirkannya. Hari itu berlalu cukup lambat, namun akhirnya selesai. Ia tak membawa pulang tubuh Arman ke rumah kontrakan. Dari rumah sakit langsung dibawa ke tempat pemakaman. Malamnya, setelah semua selesai, ia duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Memandangi langit-langit sambil menahan isak. Kemudian dia menengok ke arah Bara yang tertidur pulas. "Hanya kita sekarang, Nak," bisik Raras. "Kita berdua." Hari-hari bergulir pelan. Kontrakan itu sunyi, tapi penuh suara tangisan bayi dan suara hati yang tak bisa dibungkam. Raras mulai membuka jasa mencuci baju dan membuat camilan ringan yang dititipkan di warung sekitar. Sedikit demi sedikit, ia menabung. Bara tumbuh sehat, makin lincah, makin ceria. Ia belum tahu soal luka ibunya. Belum tahu tentang rumitnya asal-usul yang membawanya lahir ke dunia. Tiap malam, Raras mengusap rambut Bara yang mulai tumbuh lebat. "Kamu bukan hadiah dari cinta, Nak. Tapi kamu alasanku untuk tetap hidup." Minggu berganti, namun ada satu hutang yang harus ia selesaikan sebelum terlanjur seperti kemarin. Beberapa hari kemudian, sambil mengendong Bara dan menjijing tas berisi susu, Raras memberanikan diri berkunjung ke salah satu rumah mewah di kota itu. Rumah yang sempat ia huni. Rumah Pak Dirman. Raras duduk di ruang tamu rumah Pak Dirman. Ia sekarang hanyalah seorang tamu. Pak Dirman tak terkejut melihatnya datang. Perhatiannya hanya kepada Bara. "Bolehkah aku menggendongnya sebentar?" pinta Pak Dirman. Raras mengangguk, menyerahkan Bara kepada orang tua itu. Kali ini tanpa ragu. Tidak seperti dahulu. Pak Dirman membawa anak itu dengan bahagia. Tak berapa lama, Bara diserahkan kembali pada ibunya. "Tidurkan ia di kamar, biar bisa leluasa," kata Pak Dirman. Namun Raras tidak beranjak. "Pak, saya ingin bicara," kata Raras. "Sebelumnya saya berterima kasih sekali karena telah membantu menyelesaikan biaya rumah sakit dan pemakaman Arman. Saya belum cukup uang untuk mengembalikan semuanya." Pak Dirman menggeleng. Ia tidak heran Raras tahu bahwa ia yang membantu. "Tidak usah pikirkan itu. Bagaimanapun juga, Arman pernah bekerja untukku," ujar Pak Dirman. Tegas namun ada rasa perih mengingat peristiwa itu. Raras melanjutkan, "Berikutnya, saya ingin menyampaikan, dengan jujur." Raras sempat tercekat sebentar, mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan kalimatnya. "Bayi ini bukan anak Arman." Ada beban berat yang tiba-tiba terangkat setelah ia mengatakan itu. Beban dosa yang selama ini ia tanggung sendiri. Pak Dirman menoleh, keningnya mengerut. "Bertahan untuk tidak berharap." Raras melanjutkan, "Sebelum pernikahan kita, saya sempat kabur, bertemu dengan teman-teman. Malam itu, saya tidak tahu minum apa. Saya tak ingat semuanya. Yang saya tahu, paginya saya bangun dengan tubuh perih dan ingatan seperti kabur. Waktu tahu saya hamil, saya langsung mengira ini pasti dari Arman. Karena kami juga melakukan." Raras berhenti sebentar, tak berani menatap wajah Pak Dirman. Kemudian ia melanjutkan, "Tapi hitungan waktunya tak cocok. Saya sadar saat melihat hasil USG pertama." Raras menunduk. Tangisnya tak pecah, hanya menetes. Pak Dirman tak berkata apa-apa. Ia duduk perlahan, menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa. "Saya bukan perempuan baik, Pak. Tapi saya hanya berusaha jujur." Keheningan merambat panjang. Pak Dirman masih tidak merespon. Ia hanya memandang ke arah pagar, seperti ingin lari dari percakapan. "Saya tidak tahu siapa ayahnya, Pak. Saya pernah dilecehkan. Saya datang ke sini hanya memberi kejujuran. Saya tidak punya kesempatan menyampaikan kepada Arman. Dan saya pikir Bapak juga berhak untuk tahu itu." Akhirnya, setelah sekian lama, tangisnya pecah di sana. Tapi tidak mengibah. Tangis itu melepaskan. "Namanya juga teman," kata Pak Dirman memecah keheningan. "Tempat paling aman, tapi juga bisa paling berbahaya." Ia bangkit, masuk ke dalam. Kembali dengan amplop coklat besar dan tebal berisi uang dan dokumen. "Ambil ini. Bukan buat Arman. Bukan buatku. Juga bukan buatmu. Tapi buat Bara.
Anaknya Raras. Bukan siapa-siapa, tapi juga bukan aib. Pak, saya. Jangan ditolak. Bagaimanapun juga, ibunya Bara pernah menjadi nyonya di rumah ini. Kelak ia harus tahu itu. Raras menerima amplop itu. Tangannya gemetar. Jangan bilang terima kasih. Jika perlu, kamu bisa tinggal di sini. Menemani Bara. Ini adalah rumahnya. Tapi akhirnya Raras pergi meninggalkan rumah itu. Ia merasa dosanya terlalu besar pada Pak Dirman, hingga ia tidak layak untuk menempati rumah itu. 2 minggu kemudian, kontrakan itu kosong. Tak ada barang berharga di bawah. Hanya 1 koper kecil, 1 gendongan kain, dan seorang bayi yang tertidur nyenyak. Raras naik bis ekonomi ke kota lain. Ia tak tahu akan kerja apa. Tapi ia membawa sedikit uang hasil jualan dan amplop dari Pak Dirman yang belum ia buka. Ia tidak tahu berapa jumlahnya. Seperti juga ia tidak tahu bahwa di dalam amplop itu ada dokumen yang menjelaskan bahwa Bara adalah pewaris tunggal bila kelak Pak Dirman meninggal dunia. Bis berjalan. Di jendela, bayangan Raras dan Bara menyatu dalam siluet cahaya senja.